Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Masih dengan bedah buku rencana pelaksanaan pembelajaran inspiratif yang disusun oleh tim Kemdikbud. Kali ini kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk tingkat SD. Sebelumnya kita lihat dulu kata pengantar yang dinyatakan oleh Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Dr. Auladin Chala, bahwa RPP 1 lembar itu memuat 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran yang disarikan dari kompetensi dasar, kemudian aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang merupakan kegiatan aktif yang dilakukan oleh siswa selama pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian pembelajaran yang merupakan berisi tagihan-tagihan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disebutkan. RPP 1 lembar ini sebetulnya merupakan terobosan yang cukup brilian untuk Bapak Ibu guru agar lebih fokus kepada peningkatan kualitas pembelajaran daripada hanya berfokus pada bagaimana menyusun RPP dengan komponen yang begitu banyak dan berlembar-lembar. Oke, selanjutnya di dalam buku ini berisi semua format RPP untuk semua tingkatan, dari mulai PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, sampai SLB. Terus selanjutnya kita fokus pada RPP untuk sekolah dasar. Mari kita lihat bersama-sama format yang pertama disajikan dalam buku ini. Oke, ini adalah format RPP SD Pendidikan Agama Buddha dan BP Sekolah SD kelas 1 semester ganjil. Alokasi waktu 1 pertemuan 4x35. Ada komponen yang pertama, tujuan pembelajaran, langkah kegiatan, refleksi dan konfirmasi, dan penilaian. Selanjutnya ditutup dengan pengesahan RPP yang ditandatangani oleh guru mapel dan kepala sekolah. Jadi cukup sederhana yang kita lihat di sini, hanya ada identitas, tujuan, langkah, refleksi, penilaian, dan pengesahan. Bentuk lain dari RPP kelas 1 semester 1 ini untuk tema ya. Kalau tadi mapel agama Buddha, sekarang kita ke tema yang isinya diriku, aku, dan teman baruku. Periode Agustus, minggu ke-1, guru kelasnya siapa. Ini format yang berbeda. Kita lihat formatnya dari yang pertama dengan yang kedua itu berbeda, namun esensinya tetap sama ya. Itu artinya menandakan bahwa RPP itu tidak terpaku pada satu format. Jadi Bapak Ibu guru bisa bebas merdeka membuat format RPP supaya lebih mudah dibaca, sederhana dibuat, dan tidak membosankan untuk selalu menjadi rujukan dalam pembelajaran. Oke, kita lihat pertama dari formatnya. Tetap masih ada 3 komponen utama, yaitu tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Untuk selanjutnya kita lihat format yang berikutnya, ini masih sama seperti format yang kedua. Kita lihat dari tujuan pembelajaran, karena ini adalah tema, jadi bisa dibuat 1 minggu oleh guru kelas. Tujuan pembelajarannya terdiri dari 3 mapel, ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Seni Budaya, serta prakarya. Tujuan masing-masing mapelnya beda-beda ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya disusun hanya 1 ya. Terdiri dari
menggambar lambang sila dalam Pancasila, ini untuk PPKN, kemudian menceritakan tentang rantai baja dan persatuan dan seterusnya. Oke, ini ada lampiran kegiatannya. Ini contoh saja. Apabila kegiatan pembelajaran yang di atas kurang, ya, ini bisa ditambahkan dengan lembar kedua untuk lampiran kegiatannya. Kemudian ada asesmen. Asesmen ini juga per mapel, ada penggambar lambang Pancasila sampai tes tertulisnya apa gitu ya. Lampiran kegiatannya pembelajaran dan penilaian. Oke, jadi untuk SD bisa dibuat menjadi 2 lembar dengan 1 lampiran. Asesmennya mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap diobservasi selama membuat karya gambar imajinatif. Jadi tetap spesifik ini ya disebutkan. Kemudian pemahaman tentang perlunya hidup rukun antar teman dalam bermain, pemahaman lambang sila dalam Pancasila, ini berarti untuk pengetahuan. Kemudian terampil menggambar imajinatif tentang lambang 5 sila dalam Pancasila, ini juga keterampilan. Jadi untuk penilaian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan disebutkan secara spesifik tagihan apa yang akan diberikan kepada siswa. Tidak hanya ditulis jenis tesnya, misalnya untuk penilaian sikap observasi begitu saja, atau pengetahuan tes tertulis, tapi harus disebutkan kisi-kisi soalnya seperti apa. Itu namanya komponen penilaian dalam RPP. Nah, kemudian ini adalah contoh rencana pembelajaran tematik kelas tinggi mata pelajaran IPA IPS kelas 4 semester ganjil ya. Periode bulan Agustus minggu kedua. Jadi 1 minggu ini bisa disusun menjadi 1 lembar. Tujuan ada 2 di situ. Kemudian langkah kegiatan ya. Langkah kegiatan berarti cukup aktivitasnya saja. Tidak perlu ditulis pendahuluan, inti, penutupnya apa gitu. Cukup aktivitasnya mau diberikan apa. Mungkin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah setiap hari. 1 berarti hari Senin, 2 berarti hari Selasa, 3 hari Rabu, dan seterusnya sampai hari ke-6. Nah, kemudian untuk refleksi dan konfirmasi ini sebetulnya mirip dengan kegiatan penutup ya. Karena kegiatan penutup itu terdiri dari refleksi dan konfirmasi. Oke. Selanjutnya untuk penilaian. Nah, seperti biasa di dalam penilaian ini juga spesifik, disebutkan tagihannya apa gitu. Atau sama saja Bapak Ibu guru mencantumkan kisi-kisi penilaiannya ya. Kisi-kisi penilaiannya apa yang mau diberikan gitu ya. Bukan soalnya tapi kisi-kisinya supaya Bapak Ibu dapat mengingat dengan baik. Nah, kemudian ini ada lampiran RPP kelas 5. Oke. Jadi tadi disebutkan dalam kegiatan pembelajaran itu hanya 1, 2, 3, 4, 5 itu sampai 6 itu untuk pertemuan 1. Pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Ini bisa diperjelas di dalam lampiran RPP untuk pembagian materi dan waktu. Terdiri dari pertemuan 1 kegiatannya apa, asesmennya apa. Kedua kegiatannya apa, asesmennya apa. Jadi 1 minggu ini bisa dituliskan dalam 2 lembar. Atau lampirannya bisa dituliskan seperti yang lampiran RPP kelas 5 yang kedua ini. Skenario pertemuan 1. Nah, ini berarti pertemuan 1 ditulis 1 lembar. Kalau memang menurut Bapak Ibu guru lebih mudah seperti lampiran yang pertama tadi, 6 hari ditulis dalam 1 lembar, silahkan. Tapi kalau mau ditulis 1 pertemuan 1 lembar seperti ini juga diperbolehkan. Jadi kita betul-betul merdeka belajar gitu ya.
Cukup mudah bukan menyusun RPP satu lembar? Sekali lagi, ini hanya contoh format RPP. Bapak Ibu guru bisa menyusun format RPP satu lembar yang lebih sederhana dan lebih mudah. Semoga buku ini menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.